Chapter 331. 10 Days 3. Aku mempelajari situasi dari menara pengawal. Bos dan si Murin mengunyah makanan ringan dari warung jalan, dan Yi Yeonjun berkeliaran di dekatnya. Tidak menyebabkan keributan besar tampaknya paling penting. Aku menemukan Yi Yeonjun. Apa? Sangat. Suara terkejut Aileen terdengar dari bola kristal. Ya, tapi kita harus bertindak pendiam. Untuk saat ini, aku hanya akan mengawasinya. Petik 2. Aku tidak akan pernah membiarkan Yi Yeonjun bertemu bos. Setidaknya, tidak sampai aku membunuhnya. Plaza AQS penuh dengan banyak orang sekarang. Bisakah kamu terus melacaknya, Hajin? Tanya Yun Sengah. Jangan khawatir tentang itu. Aku menjawab dan perlahan-lahan melepaskan kekuatan roh aku. Dengan statistik aku sepenuhnya pulih, kemampuan aku untuk menggunakan kekuatan roh kembali juga. Aku harus bisa menggunakan penciptaan ajaib, kemampuan yang terukir dalam kekuatan roh aku sebagai penulis asli. Pengamat. Ringkasan, memanggil burung kecil untuk memantau target. Kondisi aktivasi, pengguna harus memanggil pengamat secara langsung. Nilai konsumsi 1% dari kekuatan roh Kim Hajin per 24 jam. Efek, pengamat dapat menyembunyikan diri sambil menonton targetnya. Ia juga membagikan apa yang dilihatnya dengan Kim Hajin. Aku menciptakan mukjizat dengan kekuatan roh aku. Karena aku tidak membawa Spartan, aku perlu sesuatu untuk menggantinya. Pengamat. Saat aku memanggil namanya, kekuatan roh keluar dari tubuhku. Jumlah kecil kekuatan roh membentuk seekor burung kecil yang tersenyum padaku. Mendekut. Bola bulu imut itu mirip burung gagak Korea. Aku memperkuatnya dengan sistem konsolidasi acak, dan menetapkan targetnya ke Yi Yeonjun. Terbang. Mendekut. Pengamat itu meninggalkan tanganku dan terbang ke langit. Aku memejamkan mata dan membagikan visi pengamat. Itu mulai melacak Yi Yeonjun. Semuanya baik sekarang. Aku tidak tahu apa artinya itu. Tapi baik-baik saja. Hanya untuk memastikan, Yi Yeonjun benar-benar hidup. Suara bernada tinggi Aileen terdengar dari bola kristal. Aku menjawab dengan senyum pahit, ya, benar. Kamu tidak percaya padaku. Petik 2. Aku percaya padamu, tentu saja. Hanya saja, baik saja. Hah, tidak? Aku memesan ayam kabok. Tidak pedas. Komunikasi terputus di tengah. Tampaknya Aileen juga sibuk makan makanan jalanan. Petik 2. PF. Aku tertawa kecil dan kembali mengamati Yi Yeonjun. Namun, wajah aku menjadi kaku ketika aku melihat apa yang terjadi selanjutnya. Tanda hubung titik. Bos menatap linglung dengan kabok di tangannya. Dia sedang melihat tempat 500 meter, di mana Yi Yeonjun berdiri. Yi Yeonjun memunggunginya. Dengan jubah abu-abu yang menutupi dirinya, bos harusnya tidak bisa mengenalinya. Aku dengan cepat mengeluarkan bola kristal yang terhubung ke bos. Bos. Aku memanggilnya. Bos tersentak sejenak dan kemudian mengeluarkan bola kristal dari sakunya. Bos, di mana kamu sekarang? Aku M. Bos melihat sekeliling dan melanjutkan. Tanda hubung. Di depan PKL. Dan kamu belum melihat sesuatu yang aneh. Tidak ada. Bagaimana dengan kamu? Apakah semuanya berjalan baik? Ya tentu saja. Aku terus menyeret keluar pembicaraan sampai Yi Yeonjun semakin jauh dari bos. Untungnya, Yi Yeonjun tidak melihat bos, saat dia pergi ke tempat lain. Aku menghela nafas lega. Bos. Petik 2. Aku pikir kamu harus pulang untuk hari ini. Aku pikir Aileen ada di dekat kamu. Juga, hubungi Jain untuk aku. Petik 2. Aku mendengar bahwa Jain sekarang menjadi jenderal kerajaan Arunheim. Tentu, apa yang kamu butuhkan? Bos menjawab, tapi kulitnya tampak gelap. Sosok berjubah abu-abu yang dilihatnya pasti mengganggunya. Petik 2. Tanyakan padanya kapan dia akan tiba di Republik. Kamu harus pulang ke rumah sekarang. Petik 2. Bos ragu-ragu sejenak dan melihat sekelilingnya. Tapi Yi Yeonjun sudah menghilang, dan bos tidak punya pilihan selain setuju. Oke. Kantor Komandan Pedang. Pada jam yang sama, Kim Suho sedang dalam pertemuan dengan Yo Yonha tentang Baal. Kami telah memulihkan kekuatan kami sebagian besar. Tapi kekuatan Baal ada pada levelnya sendiri. Kata Yo Yonha dengan serius. Tidak ada cara bagi kita untuk mengkonfirmasi cerita tentang Baal, tetapi menurut Jin Sahyuk, dia menghancurkan dunia yang dia turunkan hanya dalam 4 hari. Iya. Kim Suho mengangguk. Dewa jahat yang mampu menghancurkan dunia hanya dalam 4 hari mengejutkan untuk mendengar, untuk sedikitnya, tetapi itu tidak berarti dia bisa duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika Baal tidak berhenti di sini, dia pasti akan turun ke bumi. Jadi setelah mendengar tentang ini, aku mulai mencari ke item yang digunakan dalam sejarah untuk pengusiran iblis. Aku pikir kita akan membutuhkan artefak yang kuat ini untuk melawan musuh yang begitu kuat. Petik 2. Yo Yonha mengeluarkan katalog dari mejanya. Tercantum dalam buku itu adalah artefak kuno yang digunakan untuk pengusiran iblis yang ia temukan melalui koneksi kelompok pedagangnya. Kim Suho melirik katalog, yang menunjukkan gambar pedang, busur, tombak, jimat, kipas, dan lainnya. Hubungi Putri Presiden dan tanyakan padanya apakah dia dapat menemukan semua ini.
Petik 2. Serain Si, maksudmu? Ya, aku akan membelinya sendiri jika aku bisa, tetapi harganya terlalu mahal. Kami akan membutuhkan aset pada tingkat suatu negara untuk mendapatkannya. Petik 2. Aku akan mencoba bertanya padanya. Mendengar ini, Yo Yonha cemberut. Jangan adil mencoba, kita perlu barang-barang ini. Hanya tinggal 1 minggu. Petik 2. Yo Yonha lebih serius dari sebelumnya, dan Kim Suho tahu dia seharusnya tidak bimbang. Petik 2. Oke, aku akan bertanya padanya bahkan jika aku harus mengambil risiko dengan posisiku. Sempurna. Itu dulu. Saat keduanya mendiskusikan rencana mereka, tok, tok, seseorang mengetuk pintu. Berbicara tentang iblis, suara Serain terdengar dari sisi lain pintu. Komandan, ini aku, Serain. Petik 2 tanda tanya petik 2. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kim Suho dan Yo Yonha saling menatap dengan bingung. Kemudian, mereka berdua menyeringai dan mengangguk. Masuklah, Nyonya Serain gelombang aku sangat ingin melihatmu gelombang. Iya, jika bukan Lady Serain, masa depan Republik kita gelombang. Petik 2. Duo ini menyambut hangat tamu ke kantor. Larut malam. Aku kembali ke bengkel Simurin setelah seharian bekerja. Bos dan Simurin menungguku di meja dapur. Kamu terlambat. Bos berbicara lebih dulu, lalu Simurin membanting tinjunya ke atas meja. Benar, kamu sudah terlambat. Kami hampir mati kelaparan, menunggu. Petik 2. Petik 2. Kenapa kamu tidak makan? Apa? Wajah Simurin terdistorsi dengan kejam. Ini salahmu. Karena kamu terlalu pandai memasak, segalanya terasa mengerikan. Begitu. Baiklah, aku akan membuatkanmu sesuatu. Aku terkekeh dan berjalan ke dapur. Simurin tersenyum puas, dan bahu bos juga menari. Makan hari ini adalah kue beras pedas, pangsit, dan tempura. Setelah aku selesai memasak dalam 15 menit, Simurin menaruh sepertiga di atas piring dan turun. Dia jelas ingin melanjutkan penelitian sihirnya sambil makan. Aduk, aduk, aduk. Bos duduk di meja dapur dan makan kue beras pedas dengan sumpit. Aku duduk di sebelahnya. Ketika aku menatapnya, dia mulai menatapku dengan aneh. Sumpitnya melambat, dan mengunyahnya berubah menjadi camilan kecil. Akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Sesuatu untuk dikatakan? Ya. Aku memiliki sesuatu yang ingin aku katakan. Aku ingin bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia tahu bahwa Yi Yeonjun, pria yang paling dia percayai, adalah seseorang yang mengacaukan hidupnya. Bos. Dan aku ingin tahu apa yang akan dia pikirkan jika aku membunuh pria itu. Ini hanya jika, tapi. Aku mencoba menjadi tidak langsung. Apa yang akan kamu lakukan jika orang yang kamu percayai paling mengecewakanmu? Pertanyaan ini dimaksudkan untuk memiliki dua makna. Salah satunya adalah bos yang mencari tahu tentang Yi Yeonjun yang asli. Yang lain adalah dia mengetahui bahwa aku mengkhianatinya dengan membunuhnya. Mengecewakan. Ekspresi bos berubah dingin. Tampaknya kehilangan nafsu makan, dia meletakkan sumpitnya dan menatapku. Kurasa kamu tidak akan mengecewakanku. Oh, jadi aku orang yang paling kamu percayai. Petik 2. Ekspresi beku bos melunak. Dia batuk karena malu dan mengganti topik pembicaraan. Apa sesuatu terjadi? Mengapa kamu bertanya kepada aku itu? Petik 2. Tak ada alasan. Aku berpikir dengan hati-hati tentang apa yang harus dilakukan. Jika aku memberitahu bos kebenaran tentang Yi Yeonjun, dia mungkin akan mencoba membunuhnya sendiri. Dan jika dia melakukannya, dia mungkin akan dilanda kesedihan, penyesalan, dan kemarahan. Aku penasaran. Ini adalah tugas aku. Memberitahu bos kebenaran bisa menunggu sampai aku membunuh Yi Yeonjun. Aku bertanya karena aku menyukaimu. Itu kebenaran yang tulus. Petik 2. Petik 2 tanda seru petik 2. Retak. Pada saat itu, sumpit di tangan bos patah menjadi 2. Dia menatapku, dengan tangannya yang gemetar memegang sumpit. Matanya melebar seperti karakter kartun. Apa yang kamu katakan? Aku sudah jelas bahwa seorang bawahan harus menyukai bosnya. Aku akan pergi. Kuhum. Petik 2. Bos bangun dengan gugup dan bergegas pergi ke kamarnya, meninggalkan makanan yang dia suka di atas meja. Konferensi Perdamaian Transnasional D5. 5 hari tersisa sampai konferensi perdamaian transnasional. Di area latihan sihir di dalam Secret Service Institute, Harin mengajari kami cara berburu iblis. Aku dari klan pengusir iblis. Harin melepaskan kekuatan sihirnya untuk menunjukkan pengusiran iblis. Kekuatan sihirnya mekar dengan rona merah yang jelas. Warna ini mewakili kekuatan pengusir iblis yang secara kritis melukai makhluk jahat. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, klan ditentukan oleh garis keturunan. Ketika anggota klan kami berburu iblis, kami mencampur kekuatan sihir kami dengan darah kami. Ikuti setelah aku. Petik 2. Kami mengambil paket darah yang dibuat Harin dengan bantuan Yo Yonha. Meminjam kekuatan pengusiran iblis ternyata sederhana. Kami hanya harus menanamkan kekuatan sihir kami ke dalam paket darah dan membiarkan keduanya bercampur.
Kim Horak dan Yi Yonghan mengalami kesulitan dengan proses ini, tetapi Yun Sengah, Rahel, dan Aileen dengan mudah menyelesaikannya. Kekuatan sihirku akan bercampur dengan darah ini dan menjadi kekuatan sihir pengusir iblis. Aileen hanya perlu mengatakan satu kalimat. Itu sama bagi aku, karena aku hanya harus memerintahkan kekuatan sihir stigma. Itu dulu. Darah klan Hunter Iblis sebagian berasimilasi dengan kamu. Otoritas kamu, pemburu iblis, menjadi lebih kuat. Iblis sebagian, lengan iblis menjadi lebih kuat. Keberuntungan yang luar biasa meletus. Dengan menyerap kekuatan darah pengusir iblis, kamu menerima bagian dari gen mereka. Kamu memperoleh hadiah baru, True Exorcism. Peristiwa menguntungkan dapat terjadi dengan peluang yang sangat kecil. Petik 2 tanda tanya petik 2. Serangkaian peringatan sistem muncul di depan aku. Aku mengerjapkan mataku dan menatap ke jendela. Sementara aku berdiri dalam keadaan linglung, Aileen berbicara dengan Harin. Ngomong-ngomong, bukankah kita harus memberitahu Kim Suho tentang ini? Aku akan pergi ke Komandan Pedang dan mengajarnya nanti. Baiklah. Lalu, selanjutnya. Cak, Harin bertepuk tangan. Suara keras membangunkan aku, dan aku mengalihkan perhatian aku kepadanya. Ayo mulai belajar pengusiran iblis. Tapi kata-kata Harin tidak masuk ke kepalaku. Untuk beberapa alasan, aku merasa seperti mendapat petunjuk besar. Darah Harin dan kekuatan sihir stigma yang berasimilasi dengannya. Otoritasku, pemburu iblis, yang diperkuat sebagai hasilnya. Yurinsi. Seperti yang aku sebut Harin. Bes, bola kristal di sakuku tiba-tiba bergetar. Kuhum, tolong matikan bola kristalmu selama pelajaran. Harin memelototiku. Maaf. Aku mengeluarkan bola kristal dengan senyum masam. Itu yang aku terima dari Jin Sahyuk ketika aku pergi ke Arunheim. Tunggu sebentar. Aku meninggalkan daerah itu dan mengangkat telepon. Apa yang kamu inginkan? Ketika aku berbisik, Jin Sahyuk mengatakan sesuatu yang aneh. Ini penting. Ada hal-hal yang perlu kita selesaikan dan hal-hal yang perlu kita konfirmasi, jadi temui aku jam 1 besok. Jangan terlambat, dan jangan berpikir untuk tidak muncul. Tek. Petik 2. Persetan. Jin Sahyuk menutup telepon tanpa menunggu jawabanku. Aku mengerutkan alisku dan menatap bola kristal itu. Hajin Si, apa yang kamu lakukan? Hajin, kaulah yang mengatakan kita tidak punya banyak waktu. Rahel dan Yun Sengah menyuarakan keluhan mereka. Maaf, aku punya sesuatu untuk diurus. Aku menggaruk kepalaku dan berlari kembali ke mereka.